Ya, amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita datang lagi di dalam rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, semua karena kasih Tuhan, amin. Semua karena berkat kemurahan Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa
hari ini Engkau menolong kami, memberkati kami. Semua itu kemurahan-Mu. Dan kami percaya Engkau akan terus memberkati, memimpin, menuntun masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau lebih lagi dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita semua berdiri. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Dia Allah yang selalu melimpahkan kasih setianya dalam hidup kita, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Bapak Ibu percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Mari dengan iman kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita lambaikan tangan kita. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kasih setia Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok dan seterusnya, tapi kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tak tahu yang akan terjadi, namun ku tahu Kau sertaku. Ku tak mampu jalan sendiri, ku perlu Yesus di hidupku. Pegang tanganku, tuntun langkahku, jaga hatiku
rancanganmu terbaik bagiku. Tak mau ku berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Ku tak tahu yang akan terjadi, namun ku tahu Kau sertaku. Amin. Ku tak mampu jalan sendiri, ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak tahu yang akan terjadi, namun ku tahu Kau sertaku. Ku tak mampu jalan sendiri, ku perlu Yesus di hidupku. Pegang tanganku, tuntun langkahku, jaga hatiku untuk tetap mengandalkanmu. Mari kita semua berdiri. Ku taruh harapku sepenuh pada Yesus. Rancanganmu terbaik bagiku. Tak mau ku berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Ku taruh harapku sepenuh pada Yesus. Rancanganmu terbaik bagiku. Tak mau berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Haleluya. Ku taruh harapku sepenuh pada Yesus. Rancanganmu terbaik bagiku. tak mau Berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Rapnya, mari kita angkat kedua tangan kita. Sepenuh pada Yesus. Rancanganmu terbaik bagiku. Tak mau berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Harapku sepenuh pada Yesus. Rancanganmu terbaik bagiku. Tak mau terpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan katakan kaulah pujianku. Kaulah pujianku dan kebanggaan. Sekali lagi katakan kaulah pujianku. Kaulah pujianku dan kebanggaan. Tangan kita tetap terangkat, jangan biarkan mulut kita diam. Mari kita bersyukur, mari kita memuji. Haleluya.
kami, Yesus kebanggaan kami. Haleluya, haleluya. Tiara lama ya, tiara lama ya, lagu lama 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 ya, tiara lama ya su. Haleluya. Haleluya Yesus. Turunkan tangan saudara. Kita nyanyikan refnya lagu ini. Dan nanti Ibu Rebecca berdoa untuk pemberitaan firman. Harapku sepenuh pada Yesus. Rancanganmu terbaik bagiku. Tambah berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaan. Sekali lagi katakan, kaulah pujianku. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Yesus, benar Tuhan, Engkaulah pujian dan kebanggaan kami Tuhan. Kami mau taruh pengharapan kami hanya kepadamu saja Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang berkuasa sepenuhnya dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang mempunyai kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau mengembalikan hanya untuk bersyukur kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami tahu Tuhan Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, sore hari ini Tuhan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan Tuhan kami mau menyiapkan hati kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan merasakan berkat dari firman-Mu yang akan sebentar ditaburkan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengharapan kami sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Dan kami percaya firman yang akan kami dengar pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya firman itu menguatkan kami, memberikan penghiburan kepada kami, dan memberikan kesembuhan kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siapkan hati kami, Engkau mau urapi kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Senang sekali kalau sampai malam hari ini kita sudah mau mengakhiri bulan November ya. Tapi kita masih rasakan terus pemeliharaan, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Jaminan Masa Depan untuk Kita ya. Tema khotbah malam hari ini, jaminan masa depan untuk kita. Dan orang paling senang mendengar kata jaminan. Ya, tapi kalau saudara lihat, semua jaminan yang ada di dalam dunia ini termasuk insuran atau asuransi, itu ada harga yang harus kita bayar. Ya, jadi ada jaminan sebab ada harga yang harus kita bayar. Nah, tapi malam hari ini kita akan melihat lewat firman Allah jaminan hidup masa depan yang dijamin oleh Yesus yang kita tahu lewat firman
Allah. Oke, saya mulai dulu dengan pendahuluan. Jadi semua orang itu senang, ya. Bahkan semua orang itu sangat membutuhkan jaminan masa depan. Saudara-saudara, kenapa orang ikut asuransi? Kenapa orang menabung? Kenapa orang ikut BPJS? Ya, saudara-saudara, kenapa orang kerja mati-matian di masa mudanya? Kenapa orang itu hemat di masa mudanya? So, nanti supaya kalau masa tuanya ada jaminan hidup. Ya. Artinya kita terus bisa membiayai hidup. Kalau muda, kita bisa kerja dengan sekuat tenaga. Kita bisa mengurangi pengeluaran sebab fisik kita masih kuat. Tapi kalau sudah tua, menjelang pensiun, onderdil tubuh kita ini sudah aus, waktunya sakit, waktunya membutuhkan banyak biaya, sedangkan kita tidak bisa maksimal kerjanya. Kita sudah tua, tidak produktif, ya. Makanya kita perlu jaminan masa depan. Ya. Kalau saudara tahu, manusia itu kalau tidak punya kepastian, berarti orang itu kehilangan pengharapan. Kenapa orang bunuh diri? Ya. Kenapa ibu ini rame-rame dengan anaknya yang kecil-kecil? Dia bunuh diri, membakar diri. So, dia tahu dia tidak punya suami dan anaknya nanti ke depan bagaimana? Dia sendiri tidak bisa make money, dia tidak bisa memproduksi uang. Dia takut hari esok. Akhirnya bunuh diri. Orang kalau tidak punya jaminan masa depan, orang itu tidak punya semangat. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, coba kita baca Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4. Hidup ini bagaikan satu perjalanan yang panjang. Ya, kita tidak tahu sampai kapan dan kemana, kita tidak tahu. Tapi hidup ini satu perjalanan yang panjang. Yakobus 4, 13 sampai 14. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ini perikopnya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya. Jadi kita ini sedang berjalan menjalani hidup yang panjang, tapi juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangankan tahun depan, besok saja kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara perhatikan, jadi kesimpulannya semua orang itu butuh jaminan. Semua orang itu butuh kepastian tentang masa depannya. Kalau orang tidak punya jaminan, tidak punya kepastian, orang takut. Kayak saudara mau ke luar negeri, saudara mau tutup tokonya 3 minggu atau 1 bulan mau ke luar negeri. Saudara sudah punya tabungan, ongkos ke luar negeri cukup, dan biaya yang seharusnya dikeluarkan tiap bulan, sekarang toko ditutup, tidak dapat uang. Tapi saudara sudah punya jaminan, punya tabungan, saudara anggap cukup. Jadi saudara berani pergi. Kenapa? Saudara ada jaminan. Tapi coba bayangkan, PLN belum dibayar, tagihan ini belum dibayar, itu belum dibayar, uangnya tipis, terus saudara berani ambil risiko tutup toko 1 bulan, saudara jalan-jalan keliling dunia. Nah pasti ini orang akan sebut saudara sebagai orang yang bodoh, ya. Sebab tidak ada kepastian. Nah sekarang kita mau belajar apa kata Alkitab jika kita ingin mendapatkan masa depan yang penuh harapan, ya. Jika kita ingin mendapatkan jaminan dari Tuhan. Oke, sekarang kita lihat yang pertama, Amsal 23. Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Amsal 23 17 sampai 18.
Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya. Jadi ngomong-ngomong tentang masa depan, gimana nanti kalau anak-anak sudah besar, waktunya kuliah, Tuhan siapkan. Sekarang rumahnya kecil sebab anak-anak masih kecil. Nanti kalau anak-anak sudah besar, kamarnya sudah berbeda, Tuhan sudah siapkan. Gimana nanti kalau aku ini menjanda, ditinggal oleh suamiku? Ya, saudara sudah ada tabungan, saudara ada rumah, saudara rasa aman, sebab saudara merasa ada jaminan. Terus apalagi saudara-saudara hari esok, di balik kematian, setelah mati ini ke neraka atau ke sorga? Tidak ada asuransi yang bisa jamin kita masuk sorga, tidak ada. Ya. Hanya Tuhan Yesus yang menjamin kepada kita tentang masa depan di balik kematian, yaitu masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang pertama, saudara-saudara, firman Allah katakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena apa? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi saudara belum meraih masa depan, saudara belum menuju ke 10 tahun, 15 tahun ke depan, tapi saudara sudah punya harapan, pasti Tuhan tolong. Dan harapannya itu tidak hilang. Seorang kalau punya pengharapan, dia akan mengimaninya meraih apa yang diharapkannya itu. Nah, sekarang kita mau belajar apa sih artinya iri hati. Katanya jangan iri. Iri hati itu suatu kebencian, ya. Jadi punya rasa benci yang disebabkan karena orang lain memiliki sesuatu. Jadi saya iri, saya kepingin mobil gede, moge gitu. Saya kepingin, tapi saya tidak mampu membelinya, saya tidak memilikinya. Tapi ada orang lain memilikinya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, saya ingin memiliki yang orang lain miliki, tapi saya tidak mampu memilikinya. Terus saya menginginkannya bagi diri saya. Misalnya, suami saudara sudah jelek, tidak pinter, tidak kaya. Terus saudara menginginkan suami orang lain yang pinter, yang kaya, yang cakep menurut saudara. Tapi saudara tidak bisa. Saudara sudah punya suami, tapi saudara iri. Selalu berpikir tentang suami orang lain itu. Jadi orang iri itu artinya dia punya rasa benci yang disebabkan karena orang lain memiliki sesuatu yang diri kita sendiri tidak bisa atau tidak mampu memilikinya. Tapi kita ini menginginkannya. Bagi siapa? Ya bagi diri kita sendiri. Ya, iri. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, sekarang kita mau belajar apa yang Alkitab katakan tentang orang yang iri. 1 Korintus pasal 3 ayat 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi orang iri itu namanya orang itu masih memiliki karakter duniawi. Sedangkan kita di dalam Kristus seharusnya memiliki karakter Kristus. Dan ayat ini katakan, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan apa? Perselisihan. Jadi kalau saudara dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pertemanan, dalam persahabatan, dalam bisnis punya rasa iri, pasti clash, pasti selisih nanti. Ada perselisihan, ada pertengkaran, ada ketidakcocokan. So ada iri, itu karakter duniawi, sifat duniawi. Yakobus pasal 3, 14 sampai 15. Suratan Yakobus pasal 3 14 sampai 15.
Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, orang iri itu egois ya. Dia kan ingin milik orang lain yang dia sendiri tidak bisa, dan dia ingin milik orang lain itu menjadi miliknya sendiri, memuaskan dirinya sendiri. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari apa? Setan, dari iblis. Jadi iri itu sifat dari iblis. Jadi kalau kita terus hidup dalam iri hati, berarti kita ini kayak siapa? Ya kayak iblis, ya. Kita memberi tempat kepada iblis. Loh, saudara bersyukur kalau teman saudara atau toko sederet di tempat di mana saudara punya toko teman tetangganya itu lebih maju, saudara harus puas, saudara ikut senang. Sekarang dia yang maju di sana, lain kali yang aku juga maju. Jangan saudara iri, ya. Jangan saudara jelek-jelekan. Apalagi saudara doakan semoga tutup toko itu, jadi saingan saya ini. Salah. Ya, di gereja juga begitu. Kalau ada orang baru di gereja ini, kok rasanya cepat diberkati. Saudara jangan iri. Saudara pasti berpikir begini, berpikir positif. Aduh, puji Tuhan, ini orang baru saja diberkati kok. Apalagi saya orang lama, pasti lebih diberkati. Amin. Saudara harusnya berpikir positif. Saudara jangan iri. Terus saudara cerita sama orang, itu bawa mobilnya kan knalpotnya bunyinya dit, kreditnya banyak itu. Ya, saudara iri, enggak perlu pusing dengan itu. Saudara ikut senang. Nah, kalau di gereja ini sudah banyak diberkati, berarti kita juga bagian orang yang diberkati. Ya. Oke, lanjut kakak adik atau ipar, ya, pertemanan atau satu generasi, satu angkatan, ada yang lebih dulu melejit, ada yang lebih dulu maju. Saudara enggak usah iri. Saudara ikut bersyukur. Semua ada gilirannya, amin. Semua ada waktu Tuhan. Nah, sekarang yang kedua, coba kita baca Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3. 16 ayat 3. Saya baca, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya. Kita semua ini kan punya rencana hari esok toh. Kita punya impian, dream, mimpi, impian hari depan, masa depan. Nanti masa depan aku nanti mau begini, aku kepingin begini. Saudara punya impian-impian tentang hari esok. Tapi kalau saudara tidak mau berserah kepada Tuhan, saudara tidak akan pernah meraih impian itu. Makanya firman Allah katakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka diraihnya impianmu. Amin. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka engkau akan mencapai apa yang engkau rencanakan. Ya, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi saudara-saudara, mungkin kalimat yang paling gampang menafsirkan ayat ini kira-kira kalimatnya seperti ini. Apa yang kamu lakukan, lakukan saja dengan taat. Itu sebagai bentuk perintah Tuhan. Jadi saudara harus kerja ikut orang, harus ini. Jadi suami cari nafkah mencukupi istri dan anak-anak. Jadi ibu membesarkan anak-anak. Anaknya rewel lagi, anaknya ndak pinter dan lain sebagainya. Tapi saudara jangan ngomel. Saudara-saudara sudah serahkan hidup saudara kepada Tuhan, lakukan saja dengan taat perintah Tuhan. Terus jangan diam sementara saudara melaksanakan perintah Tuhan. Saudara mulai, ya, lanjutkan. Saudara lakukan sesuatu, apa yang saudara bisa lakukan, lakukan, kerjakan. Dan saudara-saudara, saya tulis di kalimat ini, akhiri semua dalam nama Yesus, ya. Akhiri semua itu di dalam nama Yesus. Artinya saudara dengan taat, takut sama Tuhan, melaksanakan semua tugas-tugas itu,
demi nama Yesus, sebab nama Yesus. Saudara tidak mau kompromi dengan dosa, saudara tidak mau manipulasi, ya. Tapi saudara bilang, aku berserah sama Tuhan. Tapi saudara ngotot pakai jalan lain lewat dukun. Saudara bilang, aku berserah kepada Tuhan. Tapi saudara masih memanipulasi, berbohong, dan lain sebagainya. Untuk meraih, mencapai semua itu. Nah itu berarti saudara tidak berserah sama Tuhan. Kalau saudara berserah kepada Tuhan, saudara tidak berupaya mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menolong. Aku percaya Tuhan tidak membiarkan aku. Jadi saudara-saudara berserah kepada Tuhan itu harusnya itu bagaikan kalau suami istri itu komit ya. Suami istri itu kalau komit artinya sepenanggungan. Jadi komit itu artinya sepenanggungan. Jadi kita ini harus sepenanggungan. Di dalam Matius 11 dikatakan kita ini bagaikan pasangan. Ya, kita ini bagaikan pasangan, saudara-saudara, sepenanggungan. Ya, tolong soundman-nya ya, yang saya naikkan sedikit. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan sepenanggungan. Jadi saudara itu kayak dokar atau alat bajak, saudara-saudara. Ini sapi satu, ini sapi satu. Di sini Yesus, ini kita. Jadi kita berserah sama Tuhan. Ya sudah, kita kan tidak kuat, kita kan tidak mampu. Sama Tuhan diseret terus. Ikut saja. Tuhan, aku tidak kuat nanggung beban ini. Tapi kan Tuhan selalu kuat. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan jalan terus. Saudara jangan diam, ikut saja. Amin. Ikut saja, nurut sama Tuhan saja. Itu namanya berserah. Ya. Kata komit itu artinya sepenanggungan. Saya berserah kepada orang tua saya, tapi saya mau jalan sendiri, tidak nurut orang tua saya. Saya tidak mau satu beban sepenanggungan dengan orang tua saya. Ya, orang tua saya berarti tidak tanggung jawab dengan hidup saya. Saya kasih ilustrasi. Jadi paling bagus tuh ilustrasinya menyerahkan beban yang harus ditanggungnya kepada orang lain atau pribadi yang dianggap saudara itu lebih kuat menanggung beban tersebut. Itu namanya berserah. Kayak saya potong rambut ya saudara-saudara, didorong, saya noleh saya arahkan kepala saya ke kanan, didorong ke kiri, saya ke kiri, suruh nunduk, saya nunduk. Itu namanya saya berserah. Saya percaya potongannya pasti bagus. Sebab saya percaya saya tidak bisa memotong rambut saya sendiri. Saya percaya tukang potong ini memang ahli potong rambut. Ya saya nurut saja. Tapi coba bayangkan, kalau tukang potong bilang dorong ke kanan, saya paksa tidak mau. Suruh nunduk, saya tidak mau. Ya petal semua rambut saya, kacau. Ya. Jadi kalau saudara mau berserah kepada Tuhan, Tuhan izinkan terjadi begini, nurut saja, tetap taat. Tuhan bawa ke sana, taat saja. Ya. Jangan saudara protes, kenapa ini terjadi? Kenapa harus begini? Nah itu berarti saudara tidak sepenanggungan dengan Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5 saya baca untuk saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin. Ayo coba semua baca yang keras. 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ya. Harusnya kalau saudara yang baca untuk diri sendiri, ku serahkan hidupku kepada Tuhan dan aku percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sebab aku percaya Tuhan pasti bertindak. Tuhan pasti melakukan sesuatu untuk kebaikanku. Sebab aku sudah berserah. Ya. Oke, yang ketiga, Mazmur 92. Jadi supaya kita memiliki masa depan, Mazmur 92
ayat 14 sampai 15. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas. Ya, sorry. Maskernya melorot ini. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya. Sekarang saya mau jelaskan arti tertanam. Jadi kalau saudara ingin punya masa depan, jaminan masa depan, saudara harus tertanam dalam bait Allah. Saudara tahu apa arti tertanam? Tertanam itu artinya suatu proses yang sudah lama. Jadi bukan pohon ini baru ditaruh, itu belum tertanam. Ini kena matahari bisa kering. Tapi kalau saudara lihat ada pohon lama, sudah puluhan tahun, kena angin, kena panas, kena hujan, sudah berapa kali dipotong, ditebang, tapi tetap tumbuh, tertanam lama. Sudah dirawat, sudah disiram, sudah dipupuk, sudah dipelihara, sudah lama. Makanya saudara kalau berjemaat, coba belajar, yang taat, yang tekun, tertanam di gereja. Tiap minggu ke gereja, mau sibuk, mau ada undangan, mau ada acara apa, saudara nomor 2 kan semua itu, utamakan ibadah. Saudara itu tertancap, tertanam, tambah dalam, tambah dalam. Hidup saudara penuh dengan jaminan. Tapi kalau saudara itu tidak tertanam, butuh pindah ke sana. Nanti lain waktu saudara pindah sana. Tidak rajin, tidak setia. Kata tertanam itu artinya lama. Ya. Jadi saudara jangan iri kalau ada jemaat yang selama ini setia, makanya sama Tuhan diberkati, makanya sama Tuhan doanya dijawab. So dia bertahan, butuh waktu lama. Jadi kata tertanam itu namanya proses yang lama. Ya. Sudah lama ini tertanam, tertancap. Nah, saudara juga jadi jemaat tertanam. Ya, kalau jadi jemaat tertanam, artinya sudah lama saudara setia sama Tuhan, lama. Nah, gilirannya sekarang saudara mendapat jaminannya. Amin. Gilirannya saat saudara butuh, saudara dapat. Kayak saudara nanam pohon. Sudah lama, saudara sudah siram. Ya. Tadi saya tunjukkan di HP saya foto rumah Surabaya itu pohon Kamboja yang warna kuning cerah gitu. Baru berbunga gitu. Terus saya foto dan kemarin saya di Surabaya, saya tunjukkan ke istri saya tadi. Oh iya, aku mau anaknya taruh sini katanya. Saya bilang saya sudah punya, sudah jadi, cuma belum keluar bunganya itu, yang seteannya itu. Ya, sekarang saya mau cari yang warna merah menyala itu. So yang warna pink, warna putih. Tapi yang lalu dikasih Pak Widodo warna putih tapi mati itu sudah di situ. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, kalau saudara punya pohon ditanam, disiram, dirawat, saudara jangan iri ya sama kawan atau ciklan. Mangganya itu lebat. Orang gereja ini sampai puas-puas makan mangganya kawan. So kawan itu paling takut sama Tuhan. Buah pertama itu mesti dikasih ke kami. Saudara-saudara, tapi itu sudah disiram, sudah lama pohonnya. Saudara jangan mengharapkan pohon mangga kalau saudara baru tanam kemarin. Itu namanya sudah lama. Jadi saudara jangan heran kalau ada orang usahanya mapan kuat. Itu sudah lama melarat orang ini. Sudah lama orang ini menderita. Sudah lama orang ini sabar menanggung penderitaan. Sekarang sudah jadi gilirannya orang ini menuai. Terima hasilnya semua. Saya tidak pernah berpikir kira-kira sama Tuhan dibalas apa enggak jerih lelah dan pengorbanan saya. Saya tidak pusing. Saya aja bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Tapi yang penting saya lakukan terus saja. Saya tidak minta, tapi namanya kalau sudah lama dilakukan, ketika kita sudah waktunya butuh pertolongan,
apa yang kita lakukan kita tuai. Kayak saudara nyekolahkan anak kuliah sampai makan sederhana ya. Kami dulu nguliahkan anak-anak ini, kami makan prihatin saudara-saudara. Sebab 3 anak itu kuliah di Ubaya semuanya ya saudara-saudara. Biaya mahal, kos lagi. Tapi saudara-saudara, tapi kami terus prihatin sampai makan sop kaki ayam terus, murah enggak taunya kaki ayam itu saudara-saudara. Tapi sekarang kami sudah enggak nanggung biaya, anak-anak itu sudah bisa bekerja, anak-anak itu menghasilkan, anak-anak itu bisa memberi orang tuanya, jadi kami menuai. Jadi kalau misalnya saya bisa beli ini, bisa beli itu, saudara jangan iri. Kenapa? Sekarang saya sudah menuai. Sudah lama kami menderita, sudah lama kami susah. Nah sekarang, nah itu tertanam. Kok lama di sini? Berikutnya yang keempat, suka berdoa. Yeremia 29. Yeremia 29. Ya yang muda-muda ini ya jangan buru-buru menuai. Ya enggak ada orang tanam mangga ditanam sekarang besok berbuah. Itu nyolong mangganya sebelah namanya. Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkanmu. Yang keempat, suka berdoa. Kalau saudara suka berdoa, saudara tidak usah takut. Saudara berarti memiliki banyak jaminan. Tapi kalau saudara tidak pernah berdoa, saudara berarti tidak punya pengharapan, saudara tidak punya jaminan. Saya tulis ada 3 poin ini, unsur-unsur penting dalam doa. Yang pertama saudara, kita kalau berdoa itu berbicara langsung kepada Tuhan. Makanya saudara kalau mimpin doa itu jangan asal kutip ayat kayak saudara ngotbain Tuhan. Kita ini kalau berdoa kan ngomong secara pribadi sama Tuhan, terbuka, jujur, tulus ya. Itu kita kan lagi ngomong sama Tuhan itu berdoa. Masa ngomong sama Tuhan sambil gengsi? Masa ngomong sama Tuhan mau dibohongi? Ya. Misalnya kita enggak punya enggak punya apa-apa. Tuhan, bukan enggak punya apa-apa, punya sedikit Tuhan. Masih ada lah. Nah, saudara masa mau gengsi? Tuhan lebih tahu dari apa yang dapat kita ketahui. Kayak janda itu ditanya, kamu punya apa? Punya minyak sedikit. Dia enggak bilang enggak punya apa-apa aku. Dia bilang punya minyak sedikit, tapi enggak cukup bayar utang ini. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan itu unsur penting dalam doa. Yang kedua saudara, hidup dalam ketaatan. Jadi pendoa itu kalau dia terus hidup taat firman Allah, artinya dia terus mau bertumbuh secara rohani. Pendoa ini efektif. Doanya itu mandi. Nah, tapi saudara ini tidak taat sama firman, tidak bertumbuh rohani, atau saat butuh berdoa, Tuhan tolong aku, tolong. Lah Tuhan bilang, loh kok enak ini. Kayak anak ya. Anak itu kalau sama mamanya, sama papanya itu nurut. Cinta mama, cinta papa. Nurut, ngerti lama. Anaknya belum minta, papanya yang tanya, kamu ulang tahun mau minta apa? Tapi kalau ada anak disuruh gini enggak nurut, ini enggak nurut, melawan terus sama orang tua, enggak taat. Tahu-tahu dia lihat temennya pada naik motor, terus dia bilang, Papa beli motor. Waduh, kamu ini disuruh ini enggak nurut, suruh ke gereja enggak ke gereja, suruh hidup bener enggak mau, tahu-tahu minta. Ya orang tuanya bilang ini kalau dikasih bisa diloak motornya ini. Jangan-jangan nabrak dia. Tapi kalau orang taat ya, saya aja kalau sama orang partner saya, orang-orang yang ada di sekitar saya, kalau orang ini nurut, taat dia, oh ini punya masa depan. Ya. Tapi kalau orang sudah tidak nurut, minta apa? Tidak dikasih.
Ya kalau dikasih pasti disalahgunakan. Sebab hidupnya itu sudah tidak benar, tidak bertumbuh secara rohani. Yang ketiga, orang pendoa itu, saudara-saudara, mesti ngerti kehendak Allah. Bukan kehendaknya diri sendiri, bukan maunya sendiri. Tapi saudara tahu, ya, kehendak Allah. Kehendak Allah itu aku harus jadi berkat kepada orang lain. Jadi saudara doanya itu, Tuhan tolong supaya aku jadi berkat. Bukan Tuhan aku mau kaya sendiri, aku mau sukses sendiri, orang lain gagal. Itu berarti bukan kehendak Tuhan. Saudara kalau berdoa, ya ini ada contoh Pak Riyadi. Diam-diam banyak mobilnya dia ini saudara-saudara ya. Dulu dia bilang itu antar jemput gereja ini tidak cukup, aku kepingin beli mobil lebih besar. Tuhan turuti, ingin mau beli mobil lagi, Tuhan turuti ya saudara-saudara. Tuhan berkati, sebab dia berdoa, saudara-saudara dia setia tapi dia punya kerinduan untuk melebarkan kerajaan Allah supaya orang bisa dijemput, bisa diantar, bisa ke gereja. Jadi artinya apa? Dia memahami kehendak Allah. Coba saudara kalau diam-diam, Tuhan, aku ingin keluarga itu selamat Tuhan. Jangan sampai dia sudah di dunia menderita nanti masuk neraka. Tuhan, aku kepingin keluarga ini selamat di dalam Tuhan. Saudara punya kerinduan itu menyenangkan hati Tuhan, memenangkan jiwa. Tuhan izinkan saudara dapat pekerjaan enak, terus butuh tenaga, saudara rekrut orang ini untuk membantu usaha saudara. Enggak taunya tambah maju, saudara diberkati, orang ini anak cucunya juga diberkati, dan orang ini juga akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara-saudara memahami kehendak Allah. Yang terakhir saudara-saudara, coba kita lihat Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 25. 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 33 saya baca, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, ya. Jadi saudara-saudara, sebenarnya ayat-ayat ini kalau saudara perhatikan berbicara apa? Sepertinya kalau saya terjemahkan bebas saudara-saudara, ayat ini sebenarnya bicara tentang silakan, ya. Alkitab katakan silakan kamu memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu yang di dunia, cari makan, pengen bikin rumah, ya, kamu ingin punya anak-anak nanti kerja baik, punya masa depan, ya, kamu kuliahkan anak-anak, kamu kerja, silakan, ya, memenuhi seluruh kebutuhan dunia yang sekarang ini. Kamu silakan berhubungan dengan orang lain, berteman, bersahabat, silakan, ya. Tapi jangan sampai apa yang kamu lakukan itu kehilangan sorga, kehilangan masa depan. Apa untungnya engkau memperoleh seisi dunia ini, tapi jiwamu binasa. Jadi artinya cari dahulu kerajaan Allah itu artinya saudara silakan cari makan, kerja, tapi jangan lupa sementara saudara bekerja, berusaha, jangan lupa saudara tujuan akhirnya harus sampai di sorga. Jangan sampai tujuan akhirnya masuk neraka, kaya, korupsi, ya, nipu sana nipu sini, masuk neraka kita. Tapi kita kerja ini cari hidup, menikmati hidup supaya sampai di sorga. Makanya di Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan pikirkanlah, ya, pikirkanlah
perkara-perkara yang di atas. Ya, pikirkanlah sementara saudara kerja, bangun pagi, tidur malam, kerja. Yang saudara pikirkan, minggu mau ke gereja supaya masuk surga. Saudara kerja. Ada kesempatan untuk nipu orang, saudara enggak mau, enggak apa-apa, enggak cepet kaya enggak apa-apa. Sob, aku takut enggak masuk surga. Wah, ini gini kira-kira begitu tuh. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jadi saudara bekerja, cari hidup, tapi saudara jangan sampai kehilangan surga. Itu maksudnya. Sebagai konklusi, sebagai penutup, mari kita baca Ibrani 13 ayat 8. Kita akan masuk doa. Ibrani 13 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, saudara-saudara, saudara tidak perlu takut hari esok, sebab Yesus itu penguasa hari esok kita. Amin. 5 tahun ke depan Yesus sudah ada di sana. Saudara tidak perlu takut 10 tahun lagi nanti aku gimana ini nasibku. Kalau suamiku meninggal, kalau orang tuaku meninggal, aku gimana nanti? Saudara tidak usah takut, 15 tahun ke depan Yesus sudah ada di sana. Dia sudah siapkan semuanya. Sebab apa? Sebab dia berkuasa menjadikan masa lalu kita, masa depan kita menjadi hari ini. Amin. Hari ini dia berkata, jangan khawatir. Hari ini dia berkata, jangan takut. Burung di udara tidak punya pekerjaan, Tuhan pelihara. Aku pelihara kamu. Jadi saudara-saudara, Yesus adalah jaminan hari esok kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, kan menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Dia hidup. Amin. Ada hari esok, saat dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak dia pegang hari esok. Mari kita berdiri, kita angkat tangan kanan kita, tangan kiri kita taruh di dada kita. Dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab
dengan berdiam diri. Perbarui penyerahanmu kepada Tuhan. Biar kita komit kepada Tuhan. Biar kita terus sepenanggungan dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut hari esok, sebab kami punya Tuhan Yesus. Kami tidak takut hari esok, sebab kami punya jaminan masa depan. Dan yang menjadi jaminan kami adalah firman Allah yang tidak berubah. Yang menjadi penjamin kami adalah Yesus yang adalah Allah yang tidak pernah berubah dan tidak pernah berdusta. Terima kasih Tuhan. Semua yang hadir, semua yang melayani, bahkan jemaat yang sakit, yang susah, yang kekurangan, yang bermasalah, Tuhan buka jalan dan tolong. Bahkan ibu-ibu yang hamil, ibu dan janinnya tetap sehat. Ibu Titin yang masuk rumah sakit di Bali, anak Juan, anak Rudi juga yang ada di rumah sakit. Engkau menjamah mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bilur-bilurmu cukup menjadi kesembuhan bagi mereka ini. Bahkan yang akan melangsungkan pernikahan, mulai dari Kevin, Stephen, Yosia, bahkan Tuhan Melvin, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Semua pekerjaan anak-anak-Mu, baik di pasar, di toko, di gudang, bahkan usaha tambak juga, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, baik yang di kantor, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong Indonesia mengatasi krisis COVID dan krisis ekonomi, bahkan menjelang pilkada, pemilihan bupati dan wakil bupati Sumeneb, dan wali kota Surabaya juga, Tuhan Engkau menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahkan di seluruh Indonesia diadakan secara serentak, Tuhan juga tolong. Terima kasih. Sertai pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Semua tadakan kedua tangan. Kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata